Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Pada hari ini kita akan memulai lagi pertemuan kita mengenai diskusi kita tentang information retrieval dengan judul bahasan adalah tokenisasi. Oke, selamat mengikuti kepada mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan kuliah ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita mengenai teknik information retrieval atau perolehan kembali informasi. Oke, bahasan kita adalah tokenisasi ya. Ini slide-nya akan saya sampaikan sebentar lagi. Oke. Seperti biasa, bahan kuliah ini adalah pengembangan materi kuliah dari Ibu Mirna Adriani PhD dari Computer Science UI dengan judul kuliah waktu itu adalah pemrosesan teks. Jadi tidak terlalu spesifik judulnya ke information retrieval ya. Walaupun isinya adalah waktu itu tentang information retrieval. Kemudian artikel-artikel di internet di bidang NLP atau Natural Language Processing dan Information Retrieval. Juga ada jurnal atau conference paper di dalam bidang yang relevan. Ini adalah sumber-sumber kita. Baik, kita bahas ya tentang text processing, pre-processing. Jadi ada pre-nya. Ya. Text pre-processing. Yang umum dilakukan pada text pre-processing. Jadi gini, kita dalam task information retrieval atau pemrosesan teks pada umumnya, baik itu information retrieval atau natural language processing, dari dokumen yang kita dapatkan, itu kita perlu melakukan yang namanya text pre-processing. Ya. Jadi pengolahan awal seperti itu ya. Pengolahan awal dari teks. Nah, yang umum dilakukan, ya ini umum ya, artinya rata-rata semua task itu melakukan ini gitu ya, adalah text cleaning ya. Jadi judulnya text cleaning. Yang dilakukan pada saat text cleaning, kita membersihkan teks dari tanda baca atau tag-tag markup language. Ya, misalkan dokumen itu kita crawl dari HTML misalnya atau dari XML dan seterusnya. Ya, karena ada sumber-sumber dokumen yang masih mengandung tag-tag tersebut, maka kita perlu melakukan pembersihan teks agar nanti yang kita olah adalah isi dari dokumen atau isi dari teks, bukan informasi-informasi formatting yang ada di dalam HTML atau XML ya dan seterusnya. Kemudian ada kata-kata apa istilahnya ya yang perlu kita perhatikan ya di sini, yaitu tidak semua task butuh menghilangkan tanda baca pada saat text cleaning ya atau karakter selain alfanumerik. Jadi biasanya text cleaning itu hanya menghasilkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang berbentuk alfanumerik. Jadi ada alfabet dan numerik atau nomor 0 sampai 9 gitu ya. Jadi tidak semuanya butuh menghilangkan tanda baca. Yang dimaksud dengan tanda baca di sini adalah tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda tanya, tanda seru, dan seterusnya. Oke. Dan juga mungkin ada tanda-tanda lainnya yang memang kita butuhkan seperti tanda pagar atau dalam Twitter atau dalam sosial media yang lain itu digunakan untuk tanda hashtag ya atau tanda mention yang tanda add itu ya. Itu juga terkadang kita membutuhkannya. Kemudian yang kedua adalah task pada sentimen analisis. Nah, ini baru saya sebutkan ya. Task pada sentimen analisis di Twitter mendeteksi tanda baca sebagai bagian dari sentimen. Nah, ini. Jadi pada sentimen analisis misalnya, bagaimana kita mendeteksi ini ada mengandung kata-kata hujatan atau mengandung kata-kata amarah gitu ya. Misalnya kalau dia memasukkan tanda tanya berurutan atau tanda seru berurutan, nah di situ mesti ada sentimen gitu. Jadi tanda baca itu tidak dihilangkan begitu ya. Jadi memang text cleaning umum dilakukan, tapi terkadang tidak semua proses sama, tidak semua task sama prosesnya ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian text segmentation ya. Jadi ini jelas ya yang namanya segmentation
ya. Kita melakukan segmentasi ya, segmentasi atau dikasih segmen-segmen ya, diambil atau dibagi berdasarkan segmen-segmen, dan segmen terkecil adalah kata per kata ya. Jadi dalam tokenisasi ya, text segmentation yang dilakukan adalah kita melakukan segmentasi kata berdasarkan white space ya. Ini karena belum saya warnai ya, terpaksa saya coret-coret slide-nya ya. Jadi segmentasi berdasarkan white space ya, hanya dapat berlaku pada bahasa-bahasa dengan karakter Latin. Karakter Latin itu seperti huruf ABCD yang kita kenal ya, ABCD sampai Z, dan nanti karakter-karakter yang mirip dengan karakter Latin dalam bahasa-bahasa Eropa misalnya seperti kalau kita lihat mungkin di bahasa Prancis atau bahasa Jerman itu ada tanda U tapi ada tanda di atasnya gitu ya, atau tanda huruf A ada tanda di atasnya. Nah, itu juga kita kategorikan sebagai karakter Latin. Nah, biasanya kita bisa menggunakan white space untuk membatasi teks ya. Nah, tapi bahasa dengan karakter yang tidak mengenal spasi ya. Jadi ada bahasa yang nggak pakai spasi nih tulisannya. Seperti bahasa Jepang ya, bahasa Korea, bahasa Cina. Ya, ini hampir-hampir sama ya. Negara-negara di Asia Utara ya. Bahasa Jepang, Korea, Cina. Terus bahasa India ya dengan tulisan ya mirip dengan tulisan Sanskerta di Indonesia ya. Atau bahasa Indonesia tulisan Jawa, ini karakter Jawa masih ada, masih dipakai. Kalau kita datang ke Jawa, itu khususnya di Yogyakarta, itu nama jalan masih ditulis pakai karakter Jawa. Kalau di kota-kota di Pekanbaru, nama jalan ditulis pakai bahasa Jawi. Ya, bedanya Jawa sama Jawi. Jawi itu Arab Melayu. Nah, itu. Jadi kedua karakter tulisan tersebut tidak menggunakan spasi. Kemudian bahasa-bahasa di Thailand ya, huruf Thailand itu juga yang kayak bunga-bunga itu juga tidak mengenal spasi. Nah, untuk bahasa-bahasa yang tidak mengenal spasi seperti ini, segmentasi yang mengandalkan white space itu akan mengalami masalah. Oke. Nah, kemudian ada lagi kekhususan pada bahasa Arab misalnya, ya. Selain tadi masalah white space, ya, juga ada penggabungan kata ke dalam satu unit. Nah, saya sebutnya satu unit ya. Penggabungan kata dalam satu unit. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, kalau kita belajar ngaji waktu kecil itu kita sebut kalimat gitu ya. Jadi kalimat dia. Itu penggabungan kata ke dalam satu unit itu menjadi yang tidak dapat dipisahkan dengan white space ya. Jadi pada bahasa Arab selain penggabungan kata ke dalam satu unit yang dapat dipisahkan white space, wah ini kata tidaknya ketinggalan nih. Yang tidak dapat dipisahkan dengan white space umumnya tidak menggunakan white space ya. Juga penulisan dimulai dari kanan. Nah, jadi selain tadi masalah tidak ada white space-nya, bahasa Arab itu dimulainya dari kanan gitu. Nah, ini juga ada agak-agak trouble nanti nih, karena biasanya kita evaluasinya kursornya dari kiri kan bergeraknya gitu. Ini contohnya ini nih. Ini ada dua kata ya, atau dua kalimat gitu ya. Tapi satu kalimatnya ada beberapa kata gitu ya. Nah, misalkan ini dalika gitu ya, bahwa artinya ya. Dalika bahwa iya gitu ya. Bahwa iya li anfusikum gitu ya. Li anfusikum. Jadi li anfusikum, anfus itu artinya dirimu gitu ya. Diri gitu. Anfus, nafs. Diri, terus kum ada kum. Mu, kamu sekalian gitu jamak. Terus ada li untuk gitu ya. Jadi di sini kelihatannya ini adalah satu kalau kita pisahkan gitu ya. Nah, ini agak sulitnya begitu ya. Jadi kita menganggap ini spasi nih, padahal dia bukan spasi. Misalnya ya, tidak bisa diandu ya. Jadi antara zalika dan ini itu bukan spasi sebetulnya. Kalau kita evaluasi ke dalam teks bahasa Arabnya itu ternyata bukan spasi. Karena memang penulisannya saja yang putus, kata itu tidak menyambung begitu. Oke. Nah, itu akan mengalami kesulitan tersendiri. Kemudian kesulitan yang lain misalkan dalam bahasa Jerman ya. Jadi ini teori secara umum, mungkin kita tidak melakukan untuk bahasa asing lain, tapi kita hanya concern ke bahasa Indonesia. Tapi sebagai pengetahuan kita perlu mengetahui ya. Nah, di dalam bahasa Jerman itu ada istilahnya compound word ya. Jerman compound word. Kata-kata compound atau kata-kata yang tersusun dari beberapa kata gitu. Kata yang tersusun dari beberapa kata atau apa istilahnya? Gabungan kata lah seperti itu ya. Compound word, gabungan kata.
Nah, contohnya ini. Ya, ini bacanya aja saya bingung ini ya, karena nggak ngerti cara baca bahasa Jerman ya. Lebensverse Lebensversicherung, ah, ini copy paste lah. Artinya life insurance company. Ini ketemu di cari saja di internet ya. Kata kuncinya German compound word. Nanti kita dapat tuh ada banyak kata-kata yang panjang-panjang kayak gini. Ya, kita biasanya baca tulisan yang maksimum 10 karakter aja udah capek kan. Nah, ini berapa karakter nih? Udah gitu bukan bahasa kita lagi. Mesti repot ya. Jadi sama seperti kalau kita menulis bahasa Indonesia tanpa spasi, misalkan hashtag gitu ya. Itu kan bacanya udah capek kan. Nah, bahasa Jerman juga kayak gitu tuh. Jadi mereka ternyata sudah lama menggabungkan kata seperti itu. Kalau kita baru kenalnya setelah ada sosial media. Misalkan kita bikin tag ya, misalnya belajar information retrieval tag-nya gitu kan. Ada berapa karakter itu, panjang kan ya? Nah, kalau di Jerman itu sudah biasa seperti itu dari zaman dahulu kala. Oke. Kemudian di bahasa Jepang nih ya, ada kesulitan lagi nih. Kalau bahasa Jepang itu apa ya istilahnya ya? Bahasa Jepang itu lebih hmm, khusus lagi ya, lebih apa istilahnya? Apa? Intrik apa? Nyentrik ya, bukan apa ya? Ya, pokoknya lebih tidak umum lah. Jadi di sana ada karakter namanya kanji, diadopsi dari bahasa Cina. Ada katakana dan hiragana, itu karakter aslinya orang Jepang. Kemudian ada romaji, karakter dari bahasa Latin gitu ya. Kemudian ada angka lagi nanti ya. Angkanya juga ada dua macam, angka tulisan Jepangnya sama angka angka Arab gitu, 1 sampai 9. Nah, contohnya ini nih. Ini ya. Ini Rakuten Mobile Senta apa bukan? Rakuten Mobile Kas Mobile Kas Kasta Customer Center ya. Rakuten Mobile Customer Center gitulah bahasa Indonesianya. Ini kanji, ini katakana karena berasal dari bahasa asing. Jadi tulisan bahasa Jepang yang diadopsi dari bahasa asing biasanya ditulis dengan katakana. Kemudian ini bahasa kanji lagi. Kemudian Freetel, ini trademark mereka. Jadi ditulis pakai bahasa Latin. Kemudian ini kanji lagi. Kemudian ini hiragana. Ini komplit ini ya contohnya. Ada kanji, katakana, Latin atau romaji, dan hiragana. Tinggal nambahin angka aja. Gitu ya. Oke, jadi ini di bahasa Jepang. Jadi problem riset bahasa Jepang itu kaya itu, banyak sekali gitu. Karena itu di sana riset NLP juga maju ya. Maju sekali karena tantangannya seperti itu ya. Sama dengan bahasa Cina tantangannya tinggi. Kalau Jepang kanjinya sekitar 2000 macam yang perlu diingat atau perlu dihafal untuk bisa membaca tulisan kanji dalam bahasa Jepang. Tapi di bahasa Cina itu, kata mahasiswa Cina yang satu lab dengan saya itu ada puluhan ribu karakternya. Jadi misalkan kata makan, memakan, dimakan itu kanjinya beda-beda. It's 18 Repot ya. hours. Untung nggak lahir atau untung nggak belajar ke Cina ya. Kalau suruh belajar ke Cina tapi harus belajar bahasa Cina gimana? Sanggup nggak? Oke, kita lanjutkan. Itu tadi pengantar masalah-masalah di bidang segmentasi. Oke. Nah, selanjutnya ops, tokenisasi ya. Tadi kita udah bahas masalah segmentasi teks ya sama problem-problemnya. Sekarang kita pindah ke tokenisasi. Nah, ini nih. Ini adalah salah satu tahapan wis balik lagi dia nih. Maaf. Nah, tokenisasi ya. Tokenisasi ini adalah salah satu tahapan yang dilalui dalam banyak task di bidang natural language processing dan information retrieval ya. Tujuannya adalah untuk membagi input dokumen menjadi unit-unit terkecil. Nah, ini udah diwarnain jadi enak. Ya, jadi unit-unit terkecil atau berupa alfanumerik ya, karakter dan uh, huruf dan angka. Ya, alfabet dan angka yang disebut dengan gram ya. Jadi kita sebutnya token atau gram ya, token atau tanda. Kita bisa sebut dia sebagai token atau sebagai gram boleh. Yang dapat berupa kata. Jadi bentuk gramnya itu bisa berupa kata ya, atau beberapa kata atau berupa huruf ya, atau beberapa huruf ya. Jadi ini adalah tokenisasi. Tapi kalau huruf biasanya tidak ada yang satu ya.
Kalau satu itu terlalu menyulitkan, minimal 2 huruf lah. Nah, token kata atau word, ya. Jadi kalau kita pilihnya kata, itu biasa disebut dengan word n-gram, ya. Dengan n adalah jumlah kata dalam satu token, ya. Misalnya word unigram, word bigram, word trigram, atau ya di sini kan 2 ya. Word 2 gram ditulisnya atau disebut bigram gitu ya, trigram ya, bisa. Kemudian kalau kita memilih huruf atau karakter sebagai gram. Nah, itu biasa disebut karakter n-gram ya. N adalah jumlah karakter yang diambil. Jadi n ini adalah jumlah gramnya ya. Bisa kata atau bisa karakter. Kalau n yang di sini kata, kalau n yang di sini adalah karakter. Oke. Jadi karakter n-gram adalah jumlah karakter dalam satu token. Bisa terdiri dari 2 karakter, 3, 4, 5, dan seterusnya. Umumnya yang banyak dipakai itu biasanya 3 sampai 5 huruf ya. Yang kira-kira hasilnya lebih baik atau lebih bagus itu kira-kira 3 sampai 5 huruf. Kemudian meskipun langkahnya sederhana, tapi sering terjadi kesalahan dalam tokenisasi. Ya. Walaupun langkahnya sederhana, tapi sering terjadi kesalahan. Nanti kita akan bahas apa saja kesalahan yang mungkin terjadi. Kata sebagai token. Ya. Kata adalah semua unit alfanumerik pada kalimat yang dipisahkan oleh white space. Nah, white space ini bisa spasi, lupa ganti pen dulu. Ya, kata itu bisa dipisahkan oleh spasi atau oleh baris baru atau new line ya, atau oleh tab atau tabulasi, ya, tanda tabulasi. Mengambil satu kata sebagai token terkadang menimbulkan suka pisah-pisah gini. Mengambil satu kata sebagai token, ya, kadang-kadang dia bisa menimbulkan banyak problem. Nah, ini ya, banyak problem. Contoh, ya, kalau kita ambil satu kata nih sebagai token. Contoh, ya, tadi kan apa namanya? Dia dipisahkan oleh white space ya. Nah, google.com itu kan biasanya satu ini ya, satu nggak ada white space-nya gitu kan. Jadi satu kesatuan gitu. Atau Rp 25.000 Rp25.000 atau COVID-19 misalnya. Atau 20.00 waktu Indonesia Barat gitu ya. Jadi apakah ini nanti kita tokenisasi sebagai kata misalnya, itu akan jadi nanti akan ketemu mungkin ada problem di sini ya. Teknisnya ya, dari segi teknis. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan tulisan Al-Quran? Ada tanda minus atau dash ya, ada tanda kutip ya, kutip tunggal di sini. Terus apakah tanda hubung pada akhir baris atau batas margin ya, itu akan merusak hasil tokenisasi. Misalkan di sini ya, kalau kata menimbulkan ini ada di pinggir sini nih misalnya. Jadi mungkin menim di atas, kemudian kata bulkannya ada di bawah ya, disambung gitu. Nah, itu nanti tokenisasinya seperti apa misalnya. Ya, karena kita akan ketemu teks-teks yang seperti itu, terutama kalau dokumen kita diambil dari dokumen-dokumen yang panjang seperti paper misalnya ya, atau tulisan-tulisan artikel yang diambil dari apa ya, media cetak gitu ya. Itu kan suka ada seperti tanda hubungnya di akhir baris. Oke. Kemudian tanda mention atau hashtag pada teks sosial media ya. Misalkan ada tanda add, nah, nama usernya, kemudian ada tanda pagar, kemudian nama mentionnya, nama hashtagnya apa yang mau disorot ya. Itu juga nanti akan menjadi pertanyaan ya. Kira-kira mau diambil nggak gitu ya? Atau mau dibuang aja karena itu berupa tanda baca gitu kan. Nanti itu adalah problem-problem yang perlu kita cermati. Kemudian kita perlu tahu juga istilahnya morfologi kata. Ya. Morfologi itu bentuk biasanya. Arti katanya adalah bentuk. Jadi morfologi mempelajari bentuk-bentuk kata secara gramatikal, perubahan-perubahan bentuk kata dan pengaruhnya terhadap golongan kata dan arti kata. Ya. Contoh kata kerja. Kemudian ada kata bekerja, ada kata pekerjaan, dikerjakan, kerjakan. Ini morfologi katanya. Morfologi katanya asalnya kerja. Jadi ada banyak variasi dari kata kerja. Dan tipe-tipenya kata kerja itu verb ya, atau kata kata kerja. Ya, katanya kerja tapi termasuk kata kerja gitu ya. Verb atau bahasa Inggrisnya. Bekerja juga masih kata kerja atau verb. Dia bentuknya aktif. Pekerjaan, nah ini menjadi kata benda dia, noun ya. Dikerjakan, dia kata kerja tapi bentuknya pasif.
Kerjakan, kata kerja bentuknya perintah atau intransitif ya istilahnya. Transitif, transitif apa intransitif ya? Transitif ya, atau intransitif. Ya tergantung ada objeknya atau enggak gitu ya. So kan kerjakan tugas itu, berarti kata kerja transitif, ya ada objeknya gitu ya. Kalau nggak salah sih, lupa udah pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kata kerja intransitif apa? Kerjakan. Nah, udah tok ya, langsung tanda seru misalnya. Itu kan nggak ada objeknya. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui dari morfologi kata itu, jadi dalam dunia NLP ya itu ada dua macam istilah, ya ada dua. Yang pertama istilahnya stemming. Nah ini ya, stemming. Stemming ini beda sama lemmatization ya. Jadi ada dua nih, ada stemming dan lemmatization. Tapi kadang-kadang kita udah ngambil satu terminologi aja stemming. Pokoknya kalau katanya dari ada imbuhan jadi nggak ada, itu namanya stemming gitu. Nah, ternyata asal muasalnya itu adalah ada task yang namanya stemming dan lemmatization. Stemming ya berasal dari kata stem ya, memotong. Ingat nggak waktu pelajaran biologi SMP misalnya? Kita membuat perkembangbiakan tanaman dengan stem gitu ya. Ubi misalnya, ya tahu ya pohon ubi, potong aja misalnya batangnya, terus tancapkan ke tanah, itu bisa jadi tumbuhan ubi yang jadi pohon ubi yang baru gitu. Itu namanya stem. Jadi stemming ini dari kata kata dasarnya stem itu artinya memotong atau mengurangi imbuhan pada kata, ya, menghasilkan akar kata. Jadi dia bisa menghasilkan akar kata atau potongan kata maupun bentuk kata dasarnya atau root atau akar kata ini udah ada disebut akar kata ya. Jadi bisa berbentuk kata dasar ya kebetulan misalnya ketemunya kata dasar atau hanya potongan kata gitu. Terus hasilnya dapat berbentuk kata aktual ya, atau kata yang benar yang kita pahami atau kata yang bukan aktual karena terpotong. Ya, contoh ini ini saya dapatkan dari hasil stemming online di internet ya. Masukkan katanya sembarangan aja gitu. Yang ada imbuhan yang penting. Nah, ini saya uji coba kepada program stemming di internet. Kemudian hasilnya begini. Ya, kata useful di stem jadi use, us ya. Kita artinya. Padahal useful artinya berguna gitu kan. Jadi artinya berubah, melenceng jauh. Kemudian studying menjadi study, ing-nya dibuang. Studies, es-nya dibuang jadi study pakai i. Ya. Cleanliness ya, harusnya jadi clean ya, harusnya jadi clean. Dia hanya membuang ness-nya saja gitu ya. Ness-nya dibuang jadi cleanly, harusnya clean. Jadi di sini stemming-nya ya betul-betul hanya memotong gitu ya. Jadi memotong dua apa karakter-karakter yang dianggap imbuhan gitu. Kemudian ada istilah lemmatization. Nah, antara stemming dan lemmatization ini agak berbeda pendekatannya ya. Kalau stemming ini pakai rule base yang simple ini udah jadi gitu. Kayak Porter stemmer itu kalau nggak salah rule-nya ada 2 atau 3 tahap maksimal gitu ya. Misalkan tahap 1 apa yang dipotong, kemudian tahap kedua apalagi yang dipotong gitu. Paling banyak 3 tahap lah kalau saya nggak salah ya. Nah, kalau lemmatization itu lebih banyak lagi tahap rule-nya kalau kita menggunakan rule based lemmatization. Karena tujuannya apa? Mengembalikan kata berimbuhan menjadi bentuk kata dasar ya. Jadi mengembalikan kata berimbuhan menjadi bentuk kata dasar. Jadi ini otomatis katanya benar, aktual gitu. Contoh kalau useful, ini ya kalau yang di atas kita ambil contohnya, harus menjadi use. Studying dan studies harus menjadi study ya. Cleanliness harus menjadi clean. Nah, itu bedanya antara stemming dan lemmatization. Nah, yang kita lihat di Indonesia karena apa ya, Ibu Mirna sendiri yang mengajarkan dan melakukan risetnya. Ya, stemming yang dilakukan di Indonesia cenderung berusaha mengembalikan ke kata dasar gitu. Ya, jadi seberapa jauh proses stemming yang dilakukan itu bisa mengembalikan kata ke kata dasar. Ya, jadi nanti dihitung berapa persen akurasinya menjadi kata dasar gitu ya. Oke. Jadi sebetulnya dalam information retrieval itu tidak terlalu penting apakah dia menjadi kata dasar atau tidak, karena ini tidak akan terlihat pada saat proses retrieval gitu ya. Baik kita potong dia stem saja atau tidak perlu sampai lemmatization misalnya ya. Yang penting nanti bagaimana hasilnya, apakah lebih tinggi
atau tingkat recall-nya atau tingkat hasil yang bisa dicari lebih tinggi begitu misalnya. Itu akan berbeda. Bukan akan berbeda, akan tidak terlihat begitu ya proses yang kita lakukan di bawah. Oke. Jadi ini ada dua ya. Jadi ini tambahan pengetahuan kita. Ada stemming dan ada lemmatization. Ya, jadi tidak melulu harus stemming. Dan juga kedua-dua step ini juga tidak harus ada di dalam task yang kita lakukan di bidang information retrieval maupun di bidang IR ya, IR. Contohnya apa? Kalau saya amati Google, Google sudah punya koleksi kata yang sangat sangat besar gitu ya. Apa ya? Peta, mungkin peta dokumen jumlahnya ya. Peta peta itu berapa nolnya? Bukan tera lagi ya, bukan tera. Kalau kan dari mega ya, habis itu giga, habis itu tera. Nah, ini di atasnya tera, udah peta itu, petabyte gitu misalnya. Nah, ukuran dokumen itu udah sangat-sangat besar, ukuran dokumen yang mereka indeks. Sehingga mereka mungkin sudah tidak melakukan stemming lagi gitu. Karena mencari, contohnya ini, dari kata inilah, memotong gitu ya. Mereka kalau kita masukkan memotong, ya keluarnya memotong, bukan potong gitu kan. Atau potongan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lakukan stemming, itu kan variasinya bisa keluar di hasil pencarian yang di atas gitu. Jadi kalau kita mencari kata yang sudah berimbuhan, kalau pada Google, itu kita bisa mendapatkan hasil pencarian yang paling relevan dengan bentuk kata yang sudah berimbuhan dulu di atas gitu. Baru nanti variasi-variasinya di bawah. Nah, artinya apa? Bisa jadi memang mereka sudah tidak melakukan stemming lagi, misalnya. Ya, karena saya masih menduga saja ya, karena saya tidak tahu dalam-dalamannya Google. Oke, selanjutnya segmentasi kalimat. Ya. Kalimat adalah susunan kata yang diakhiri dengan tanda berhenti penuh. Nah, ini ya. Jadi bagaimana kita mensegmentasi kalimat? Kalau tadi segmentasi kata, kita menggunakan white space. Kalau kalimat, itu harus diakhiri dengan tanda berhenti penuh. Misalkan tanda titik, tanda seru, tanda tanya. Ya, ada 3 macam. Nah, pada beberapa dokumen, terkadang tanda akhir kalimat itu tidak jelas. Nah, ini ya. Jadi ini perlu nih kita tandain. Ya. Tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Ini biasanya tanda akhir dokumen. Akhir dari kalimat. Ya. Kemudian pada beberapa dokumen, kadang-kadang tanda akhir kalimat itu tidak jelas. Ya. Contohnya, judul atau subjudul. Ya. Itu kan nggak ada tanda titiknya kan. Nah, ketika ia dipisahkan dari isi paragraf, ia harus diperlakukan sebagai kalimat. Jadi jangan judul dan subjudul ini ditempel ke kalimat setelahnya begitu ya. Itu nanti akan salah analisis katanya. Analisis ke apa? Teks kita. Kemudian pemerincian ya atau bullet numbering ya, bullet atau numbering. Itu tiap poin sering tidak ditutup dengan tanda titik. Nah, ini sering banget kan? Nah, tetapi banyak yang berupa kalimat. Nah, ini contohnya nih ya. Ini ada bullet nih. Bullet satu. Ini nggak ada titiknya misalnya ya. Yang lain sih ada titik gitu kan. Nah, di sini nggak ada titiknya, gimana? Jadi pada saat kita segmentasi, itu kadang-kadang kita harus memperhatikan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Jadi tidak semuanya harus diakhiri dengan tanda tanda titik, seru, dan tanya gitu. Jadi bisa saja di sini new line kita jadikan dia sebagai batas kalimat atau baris baru ya. Baris baru bisa kita perlakukan sebagai batas kalimat. Kemudian masalah yang lain adalah nih, tidak semua tanda titik bisa dipakai untuk segmentasi kalimat. Nah, ini tadi ya. Jadi masalah-masalah tadi yang kita sampaikan, apakah ini kata gitu ya. Nah, contohnya nih. Ini kan S.st ya, S titik T titik gitu ya, sarjana teknik. Ini kan singkatan sebetulnya. Jadi kalau kita mau kita parsing jadi satu kata, kalau kita sudah apa ya istilahnya? Kalau kita sudah beri batas pada titik sebagai batas kalimat, ini akan jadi satu kalimat, ini akan jadi satu kalimat. Jadi T ini nanti jadi satu kalimat yang isinya cuma satu karakter gitu. Atau DKK titik, ya titiknya satu. Kan kalau dua huruf titiknya dua kan. DKK tiga huruf atau ke atas titiknya satu. Kalau singkatan. Nah ini akan jadi satu batas satu kalimat. Padahal sebetulnya ke belakangnya masih ada misalnya. Atau ini 9.200 p.m. Ya ini masih sama ya titiknya dua. Gitu ya. Padahal dia singkatan. Kemudian, tidak semua new line atau baris baru dapat dipakai sebagai segmen kalimat. Nah, ini ya. Jadi, tadi kan kita udah pas kita menerangkan ini. Jadi, bisa saja baris baru nanti jadi pembatas kalimat.
Nah, ternyata tidak semua baris baru dapat dipakai sebagai segmen kalimat. Ya. Contohnya pada non-automatic text editor. Ya. Ada tanda hubung yang memisahkan suku kata di akhir baris. Nah, ini ya. Ya pakai tanda hubung. Ya. Dia otomatis apa ya? Dia otomatis memisahkan misalkan teks di ujung di sini dengan baris di bawahnya. Kemudian di-convert ke dalam PDF misalnya. Dan pada saat PDF itu kita buka ya, kita buka lagi, kita ambil kalimat-kalimatnya. Ternyata pada saat kita ambil dia menjadi baris baru. Ya, ujungnya ini nggak ada teks, nggak ada apa ya istilahnya. Jadi di setiap ujung ini ada new line-nya gitu, sehingga antara kalimat yang di atas dan kalimat yang di bawah jadi terpisah gitu. Antara baris yang di atas dengan baris di bawahnya jadi terpisah kalimat. Nah, itu jadi masalah ya. Jadi nanti kalau kita udah coba main-main dengan teks beneran, misalkan ada file PDF yang tadinya dibikin pakai text editor yang otomatis memisahkan baris ya kalau dia udah sampai di ujung ya, katanya dipisahkan ke bawah diberi tanda hubung. Nanti pada saat file itu di-convert ke PDF, kemudian dari PDF itu kita balikin lagi ke teks, kita baca pakai software yang lain yang non otomatis. Nah, itu jadi masalah karena dia dianggap dua baris yang berbeda sehingga begitu kita gunakan tanda new line sebagai pembatas kalimat, dia akan menjadi kalimat yang berbeda. Paham ya maksudnya ya? Ya, paham nggak paham pokoknya gitu deh. Oke. Kemudian nah, teks segmentasi lanjut ya. Jadi umumnya kita bisa pakai tanda ini dan saya tambahin satu lagi tanda titik dua pemerincian ya. Ini kita bisa lakukan untuk segmentasi juga ya. Yang titik dua yang dipakai untuk pemerincian ya. Pemerinciannya ke bawah khususnya. Bukan yang kayak gini ya. Kalau ini kan ke samping ya. Jadi kalau ada titik dua sama new line berarti kita bisa jadikan dia pemerincian atau dua kalimat gitu. Nah, asumsikan, ini saya lupa warnain ya, saya kasih pen aja. Asumsikan bahwa batas kalimat adalah tanda titik, ya, tanda seru, atau new line. Tanda tanyanya lupa ditulis ya. Atau tanda tanya, ya. Pada dokumen berbentuk kalimat pendek atau tunggal. Oke? Ya. Kemudian lakukan modifikasi rule ya, untuk kata-kata khusus yang mengandung tanda-tanda batas kalimat. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda batas kalimat seperti yang di atas ini, lakukan modifikasi pada rule-nya. Jadi detek dulu ya. Detek dulu ini sebagai kata bukan sebagai batas kalimat. Contoh DKK tadi ya. Prof ada titiknya, PM ada titiknya, versi 2.0 misalnya. Yahoo, Yahoo itu kan logonya ada tanda tanya, ada tanda serunya ya. Yahoo misalnya. Jadi untuk mencegah kalimatnya terpecah menjadi tidak utuh gitu ya. Jadi misalkan ada kalimat yang mengandung kata-kata seperti ini, jadi kita udah bisa antisipasi supaya dia tidak terpecah menjadi dua kalimat yang berbeda. Sehingga kalimatnya jadi tidak utuh. Nah, kadang-kadang tanda pemerincian atau tanda titik dua ini bisa dipakai untuk pembatas kalimat ya. Khususnya bila poin-poin pemerinciannya panjang. Jadi kalau poin-poin pemerinciannya kayak gini nih. Ini kan pemerincian ya. Misalkan saya bikin nih cara melakukan segmentasi titik dua gitu. Di bawahnya poin-poin kayak gini. Berarti yang titik dua itu bisa kita perlakukan sebagai batas kalimat. Beda sama titik dua yang ini. Ya. Nah, ini tidak bisa. Karena apa? Karena ya dia dalam satu kalimat. Dan yang diperincikan pendek-pendek gitu. Oke. Kemudian untuk kalimat yang mengandung emoticon, ini akan lebih sulit. Ya. Kenapa? Karena biasanya tanda-tanda selain alfanumerik kita langsung hilangkan pada saat text cleaning. Ya kan? Nah, emoticon itu biasanya kan menggunakan tanda selain alfanumerik seperti emoticon yang pakai tanda ini nih. Nah, ya, tanda titik dua misalnya. Kemudian ada tanda kurung seperti ini gitu ya. Atau tanda ya yang lain gitu ya, emoticon yang lain. Itu kan menggunakan tanda baca. Kemudian atau tanda mention seperti ini tadi ya. Karakter E gitu ya. Nah, add atau karakter hashtag misalnya ya. Ini kan keburu dihilangkan ini kalau kita menggunakan text cleaning. Jadi mungkin kita bisa membuat specific rule untuk mempertahankan ini kalau dibutuhkan. Oke? Jangan lupa subscribe ke sini ya.
channelnya Sagustian Learning, subscribe ke sini supaya bisa dapat update terus kalau ada materi-materi baru. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kemudian text marking. Nah, jadi kita perlu kenal nih istilah-istilahnya. Ini karena nggak saya warnain, saya coret-coret. Jadi text marking itu memudahkan segmentasi. Ya. Teks dapat diberi tanda-tanda tag. Tag apa yang dipakai? Ya, nanti kita bahas. Jadi teks bisa diberi tanda-tanda tag sebagaimana tag-tag HTML memisahkan antara isi teks dengan aturan konfigurasi teks atau formatting. Ya. Kalau HTML kan ya, misalkan teksnya mau dikasih warna, kita kasih tag blue misalnya, /blue gitu ya, formattingnya. Kemudian SGML ya, Standard Generalized Markup Language. Ini banyak dipakai untuk analisis teks ya. Kemudian udah maghrib ya. Ntar kita cut, nanti kita sambung lagi. Oke, kemudian nih. Oh, tapi uploadnya nanti jadi trouble ya. SGML menandai tata bahasa dari teks, kalimat, paragraf, dan lain-lain ya. Jadi SGML itu menandai tata bahasa dari teks. Nah, ini di mana kita dapatkan? Di dataset biasanya yang sudah diproses, misalkan kita ada mendapatkan task ini share task dari apa namanya, dari organizer ya. Jadi mereka langsung memberikan teks yang sudah di clean ya, udah dibuang semua tag-tag yang tidak perlu, kemudian mereka tambahkan tag SGML-nya seperti ini ya. Jadi ini awal paragraf, ini akhir paragraf, ini awal kalimat atau sentence, ini akhir kalimat atau sentence. Jadi di sini ada dua kalimat nih, kuda hitam melompat di atas palang, joki lincah memandu larinya gitu ya. Jadi ada dua kalimat dibatasi dengan tag s dan /s gitu. Oke. Jadi saya ulang ya. Ini dimana kita ketemukan biasanya di dataset yang diberikan oleh organizer dari share task atau kompetisi di dalam bidang-bidang NLP. Oke. Oke, lanjut. Baik, kita lanjutkan text annotation. Ya. Annotate ya. Jadi kata asalnya nota, ingat aja ya untuk mengingat ya. Nota artinya apa? Catatan. Text annotation berarti penambahan informasi atau catatan. Oke. Anotasi adalah penambahan informasi atau catatan pada teks secara eksplisit ya, termasuk berupa garis bawah, komentar, tag, catatan kaki, dan link untuk meningkatkan pemahaman pembaca, perhatian pembaca ya, penekanan pada yang komprehensif pada kata-kata atau kalimat. Jadi kita bisa melakukan biasanya ya, kita bisa melakukan anotasi pada saat kita membaca sebuah paper misalnya atau sebuah karya tulis ya atau sebuah buku ya. Kalau kita baca buku pelajaran kan kita suka kasih anotasi ya. Kita garis atau kita kasih catatan kaki atau kita coret-coret definisi misalnya. Nah, dalam text processing ya anotasi juga dilakukan ya. Anotasi digunakan untuk analisis tata bahasa yang berguna untuk komputasi oleh mesin. Nah, ya. Jadi tujuannya adalah karena mesin itu tidak mengerti tata bahasa sebetulnya, tata bahasa alami manusia atau natural language itu tidak mesin tidak mengerti. Oleh karena itu, agar pembelajaran mesin memahami kata-kata ya, tercoret pula. Kita ulang lagi. Jadi agar mesin itu dapat memahami kata-kata, kata kuncinya, dapat memahami kata-kata. Ya, memahami kata-kata ada tanda kutip ya. Dan dapat memberikan jawaban dengan tepat ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan task question answering misalnya, siapakah presiden Amerika? Jawabannya adalah Donald Trump. Nah, bagaimana mesin bisa mengenal perkataan yang ditanyakan adalah presiden misalnya? Kita harus memberikan dulu anotasi pada dokumen kita, pada korpus misalnya. Jadi kalau ditanya siapa, jawabannya adalah orang misalnya ya. Nah, bagaimana mengetahui bahwa orang adalah kata yang ini, bukan kata yang ini gitu. Bahwa Trump itu adalah orang misalnya atau nama seseorang gitu ya. Nah, itu gunanya adalah gunanya dari text annotation. Ya, text annotation yang kita kenal di bidang text processing antara lain adalah part of speech tagging ya.
post ya, atau post tagging ya, T-nya itu artinya tag ya, post tag, atau name entity recognition ya, NER ya, name entity recognition, NE recognition ya, bisa NER sebutannya, atau NE ya, NE recognition atau NER, dan juga part of speech tagging atau post. Oke. Nah, ini contohnya post tag ya. Contoh teksnya ini bahasa Indonesia. Jadi udah ada ya, dicoba akses ke sini. Ini akses yang kita bisa coba untuk menguji post tag bahasa Indonesia. Silakan nanti akses ke sini. Ya, ini hasil penelitian UI, ada dokumentasinya juga, malah di-share juga code-nya ya. Tapi jangan di plagiat ya, yang masih yang sedang TA. Jadi TA-nya judulnya membuat post tag bahasa Indonesia, tapi code-nya ngambil dari sini gitu. Jangan. Tapi kalau dimodifikasi masih bisa. Nah, ini adalah teks kita ya. Kuda hitam lompat di atas palang. Itu ya contoh yang tadi. Joki lincah memandu larinya. Joki lincah memandu larinya, gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan post tag ya. Jadi kita memberikan tag-tag ini nih. Nah, ini tag kita nih ya. Post kita ini part of speech-nya. Ya, contoh kuda hitam. Nah, ini ya. Jadi yang UI ini lumayan canggih ya. Jadi tidak dipisahkan sebagai dua kata yang berbeda, tapi dijadikan phrase ya, frase. Kuda hitam langsung di tag sebagai NN atau noun ya. Melompat verb ya, di in ya. In artinya apa? In preposition ya. In itu apa ya bahasa ini ya? Agak lupa saya. Kemudian atas itu noun, palang itu noun. Ini agak ambigu ya. Jadi ditulis nih. Jadi masih ragu komputernya, makanya dia masuk kategori ambigu. Bisa in atau noun ya. In itu mungkin kata keterangan kali ya. Panjangnya apa ya? Dalam bahasa Inggris ini saya agak lupa nih. In lupa lah. Oke, kemudian Z itu adalah akhir dari Z itu adalah punctuation biasanya, punctuation. Kemudian joki NNP noun phrase. Nah, ini agak keliru nih ya. Joki ini mestinya noun saja ya. Ini yang noun phrase ini, kuda hitam ya, karena dia dua kata. Noun phrase ini noun gitu. Kemudian lincah JJ adjektif ya. Kalau JJ itu adjektif. Memandu verb lari. Nah, ini dia bingung antara verb atau noun ya. Lari, lari bisa noun kan? Contoh larinya kencang ya. Lari jadi kata benda gitu. Kemudian nya itu pre, apa? Preposition ya. PRP itu preposition ya, kalau nggak salah. Oke. In ini kata keterangan tuh bahasa Indonesianya apa ya? Saya agak lupa ya. In, ya nanti bisa buka-buka lagi tentang post tag ya. Mengenai istilah-istilah ini apa saja artinya. Silakan dibuka, banyak ini kok referensi. Oke. Jadi kapan kita menggunakan post tag ini? Kalau kita menganalisis, contohnya menganalisis bahasa untuk tujuan question answering misalkan. Kalau kita lakukan pertanyaan, siapa yang melompat di atas palang? Jawabannya kuda hitam gitu kan. Nah, kuda hitam ini kan subjeknya. Mesti tipikalnya adalah noun umumnya gitu kan. Karena biasanya kan noun melakukan itu kata kerja verb gitu diiringi dengan subjek, nanti predikatnya adalah kata kerja. Biasanya kan seperti itu. Nah, jadi analisis ini banyak nih, dan biasanya analisis teks itu banyak yang sudah beralih ke machine learning ya. Jadi nggak lagi pakai rule base, karena kalau pakai rule base pasti bakalan ribet sama rule-nya yang banyak sekali gitu. Kemudian post tag bahasa Inggris. Nah, ini bisa buka ke sini. Silakan kalau mau main-main dengan post tag ya. Ini saya apa ya? Saya uji coba di sini ya, part of speech.info. Nanti ini bisa disorot ini ya. Ini kan pakai warna kan. Black berarti adjektif ya, fox berarti yang mana nih, noun ya, warnanya sama. Nanti kalau kita taruh mouse ke sini, nanti dia akan disorot. Ini tipenya noun gitu ya. Ini tipenya apa? Yang hijau, verb gitu ya. Nanti kita bisa sorot ke sini. Ini karena saya screenshot jadi nggak kelihatan. Oke, jadi teksnya tadi kita ketik di sini di kotak ini. Kemudian kita klik atau kita enter, nanti langsung warna-warna ini keluar, arti-artinya keluar. Oke.
Nah, jadi syaratnya harus dimasukkan kata yang kalimat yang lengkap ya, jangan hanya kata. Karena post tag itu tujuannya adalah memberi tag pada kalimat. Jadi contohnya saya ketikkan ini, black fox jumps over a lazy dog, the cat sat next to the mat, gitu ya. Ini biasanya sih contohnya ini banyak kan ya, black fox jumps over a lazy dog. Kalau yang kedua ini saya tambahin sendiri nih. Jadi mau ngecek kalau dua kalimat bisa nggak dia, ternyata bisa. Oke, jadi dengan teks kita ternyata dia bisa mengenali dengan baik. Jadi ada prepositionnya next preposition ya, to tidak di ini sama dia. Next to harusnya jadi satu ini ya. Number set, nah nggak ada ya number sini ya, nggak ada. Verb adanya ya. Ini keterangan saja kayaknya. Oh, in itu mungkin determiner artinya ya in gitu kan, ada innya di sini determiner kayaknya ya. Saya agak lupa itu. Oh, bisa jadi conjunction ya, conjunction. In itu apa ya tadi yang di bahasa Indonesia? Ini saya nggak tahu ya. Nanti baca saja lah. Oke, perlu kita praktekin ini, praktek sendiri aja lah ya. Karena ini tinggal buka ke sini, part of speech.info, nanti kita bisa main-main di sini. Kalau mau yang bahasa Indonesia itu bisa ke yang tadi ya. Nih bahasa CSUIACD/posttag/tagger ini masih aktif aplikasinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, computer makes mistakes ya. Jadi walaupun udah bagus tapi komputer tetap melakukan kesalahan. Ya. Mayoritas kata-kata hanya mempunyai satu kategori, ya kategori noun kah, atau kategori verb kah, atau kategori conjunction kah, gitu ya. Rata-rata hanya mempunyai satu. Tapi ada beberapa kata yang mempunyai banyak kategori. Ya. Jadi ada beberapa kata, ternyata dia punya banyak kategori sehingga jadi ambigu. Ya. Komputer jadi bingung ini mau dikasih yang mana, gitu. Paling nanti dia tentukan berdasarkan probability mana yang paling tinggi saja. Gitu. Contoh kata jalan. Ya. Jalan ini bisa verb atau bisa noun ya. Yang mana gitu. Contoh, apakah mobil sudah jalan? Nah, jalan di sini kan artinya kata kerja kan. Atau mobil itu jalannya tidak lurus gitu. Jalannya di sini kan jalan itu menjadi kata benda. Ya. Jadi di sini bisa terjadi ambiguitas. Namun, program tagger pada umumnya memiliki akurasi lebih dari 90% yang bahasa Inggris. Ini udah dicoba ya. Karena udah pernah juga ada share task-nya atau kompetisinya dulu tahun tahun berapa ya? Tahun 1990-an mungkin ya, atau tahun 2000-an kayaknya udah ada 2002 gitu misalnya. Silakan nanti cari, biasanya di Stanford ada itu ya. Stanford tagging ya, Stanford post tag-nya ya. Stanford itu penelitian NLP-nya cukup paling maju mungkin ya di dunia, dan dia banyak menghasilkan library-library maupun aplikasi-aplikasi yang bisa diakses melalui web untuk semua hasil-hasil penelitian NLP-nya, termasuk ini kita bisa sebut sebagai penelitian apa ya istilahnya ya, penelitian yang di hulu itu apa istilahnya, jadi bukan ke produk jadi tapi di hulunya gitu, di hulu ya, di komponen yang menyusun suatu produk komplit gitu ya. Nah, mereka banyak apa men-share hasil hasil yang mereka dapatkan. Kalau nggak salah tuh saya baca yang Postek ini tahun 2002-an ya, di apanya, share task ya. Tapi coba nanti dilihat lagi ya, dicari saja di Google. Nah, anotasi lain selain tadi Postek sama name entity ya, ada parse tree ya. Ini pohon terurut dalam bentuk akar ya. Bisa kita bilang dalam bentuk pohon atau dalam bentuk akar ya, akar serabut, akar tunggang ya. Makin lama makin kecil gitu kan. Eh, yang merepresentasikan struktur sintaktis dari kalimat pada grammar yang bebas konteks. Jadi ada konteks free grammar. Ya. Contoh di sini ya, dari sentence ya dibagi dulu dari noun phrase dan verb phrase ya. Jadi tadi ya subjek dan predikat itu subjek biasanya noun phrase, kata benda, tapi phrase bentuknya gabungan beberapa kata. Dan verb phrase ya, kata kerja juga bentuknya phrase. Kemudian dibagi lagi. Yang noun phrase itu ternyata ada determinan dan ada noun ya. Determinan itu misalnya the, a, ya, a dog gitu ya. The dog atau two dogs misalnya. Jadi ini noun phrase-nya. Jadi kalimat full-nya the dog saw a man in the park gitu ya, in the park. Jadi di sini dipecah-pecah nih. Ya. Verb phrase-nya terdiri dari verb, itu saw atau melihat,
dan noun phrase ya objek. Jadi objek ditaruh di sini bukan subjek, predikat, objek ya. Kita biasanya kan gitu ya tiga. Tapi ternyata dalam komputasi linguistik itu dibagi dua dulu. Nanti di verb phrase baru objeknya dimasukkan di situ. Jadi ada verb, ada objek ya noun phrase. Objeknya biasanya noun lagi. Nah kemudian objek noun phrase-nya dibagi lagi ternyata ada noun dan ada PP ini apa ya? Keterangan ya, kata ganti keterangan. Tapi ini phrase juga bentuknya gitu. Jadi ada preposition phrase gitu misalnya ya. Kemudian ada preposition in ya. Kemudian noun phrase lagi the park gitu. Nah, itu ya. Ini contohnya adalah parse tree dari suatu kalimat ya. Anda bayangkan bagaimana komputer harus mengerjakan kalimat-kalimat majemuk di Indonesia, apalagi di dalam dokumen ilmiah kan suka nulis kalimat majemuk ya. Induk kalimatnya satu, anak kalimatnya ada dua atau tiga gitu. Wah, ini bentuknya sangat kompleks nanti. Ini dengan yang simple gini aja kalimatnya udah kayak gini pohonnya. Tapi yang namanya manusia itu lebih cerdas dari komputer. Bisa memikirkan kalimat beranak-anak seperti itu. Oke, lanjut. Udah 1 jam nih, hampir. Dependency tree. Nah, ini satu lagi ya, anotasi lain bentuknya parse tree dan dependency tree. Dependency tree adalah struktur yang didefinisikan dalam bentuk graf terarah. Ya, jadi kata kuncinya sini graf terarah. Dari suatu node atau kata berhubungan dengan node atau kata yang lain. Nah, ini kayaknya harus diwarnain nih. Jadi kalau parse tree itu struktur sintaksis yang berbentuk pohon ya, akar ya, struktur akar atau pohon ya. Parse tree yang direpresentasikan adalah struktur sintaktis. Kalau dependency tree, dia bentuknya tidak pohon, tapi anak panah ya. Jadi graf terarah dalam bentuk panah dari satu node kata dengan node kata yang lain. Ya. Ini gambar ini dua-duanya saya ambil dari Google Search ya. Silakan dicari saja. Contohnya di sini ya. Jadi kalau tadi penggambarannya seperti ini, kalau dependency tree beda lagi, dependency tree beda lagi. I saw the man with glasses misalnya. Nah, ini kadang-kadang menjadi ambigu sebetulnya. Makanya dibuat seperti ini. Jadi nanti kita bisa tahu bahwa yang memakai glasses ini, yang memakai kacamata ini the man atau saya gitu. Saya yang melihat laki-laki. Tapi biar kelihatan karena jauh saya pakai kacamata misalnya. Jadi I wearing my glasses saw the man gitu kan. Jadi ada dua ini ada dua pengertian yang ambigu di sini. Jadi salah satu cara untuk mengatasi ambiguitas itu adalah dengan menggambarkan dependency tree-nya. Oke, apa nanti arti ini ya silakan saja ya. And sub ini artinya noun subject-nya. Jadi subject so ini, jadi root-nya adalah kata kerja biasanya. So atau predikat ya. So, noun subject-nya apa? Nah, di sini kan subjeknya ini, root-nya ini, ya. Kemudian noun subject-nya yang ini nih. Gitu. Non subjeknya adalah I ya. Kemudian D objeknya artinya direct object ya. Yang jadi objek langsung dari soul apa? The man ya. Bukan glass ya. Jadi saya melihat laki-laki bukan saya melihat kacamata gitu kan. Jadi direct objeknya man. Kemudian dari man ini kemana lagi koneksinya. The itu determinan untuk man ya, the man. Preposisinya with glasses ya. Jadi preposition object. Jadi P object artinya preposition object adalah glasses. Nah, itu ya. Jadi cara menerangkan ini pun ribet ya. Tapi ini dibutuhkan ini untuk analisis teks oleh komputer gitu. Jadi di sini biasanya di riset-riset fundamental atau riset-riset hulu ya, ini banyak dilakukan. Ya, kalau kita di Indonesia kebanyakan melakukan riset itu banyak ke riset-riset di hilir. Jadi harus kelihatan produknya gitu ya kalau di Indonesia. Misalkan harus berupa aplikasi gitu. Tapi bagaimana aplikasi itu jadi, bawahnya nggak pernah atau jarang dipelajari gitu ya. Atau proses di dalamnya jarang dipelajari. Nah, kalau di luar itu banyak riset-riset itu yang fundamental seperti ini. Ya. Jadi tidak langsung semuanya menghasilkan, pokoknya nanti jawabannya ini gitu kan. Kalau ditanya pakai question answering system, jawabannya ini. Ternyata untuk mendapatkan jawaban itu, nah mereka harus ekstrak dulu jadi gini misalnya. Nah, riset-riset ini yang mungkin di Indonesia juga perlu kita galakkan gitu ya, sehingga ya
Riset itu nggak terbatas pada aplikasi akhir saja, tapi fundamentalnya bisa kita pelajari juga. Oke, baik kita lanjut. Word and gram, ya. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke spesifik ke token ya. Token word and gram, ya, untuk menghasilkan token berupa kata, ya. Ini teknisnya ya. Teknis dari cara membentuk token word and gram. Pertama, tambahkan start dan stop tagging. Jadi ini teknis, ini contoh saja ya. Kita bisa melakukan dengan cara yang lain, bebas. Jadi bisa kita tambahkan start and stop tagging, misalkan di sana nggak ada SGML-nya ya. Misalkan dengan S atau slash S, dengan dipisahkan spasi dari kata, misalnya. Terus lakukan text cleaning, menghapus tanda baca maupun teknik HTML lainnya. Kecuali start stop tagging tadi ya. Jadi tag-tag kita hapus, kecuali ini. Lakukan proses pengubahan huruf kapital menjadi huruf kecil ya. Ini biasanya sering dipakai ini, case folding ya, gantikan huruf besar menjadi huruf kecil. Kemudian lakukan penghilangan gram berupa angka-angka yang berdiri sendiri. Nah, biasanya angka-angka itu tidak kita jadikan token, ya karena nggak ada gunanya. Siapa yang mencari angka 234.500 misalnya? Nggak ada kan? Atau yang mencari angka 27 gitu ya, kan nggak ada ya. Ngapain nyari angka gitu kan, aneh. Oke, jadi biasanya angka itu dihilangkan. Jadi yang dihilangkan apa? Pokoknya semua karakter di dalam kata tersebut adalah angka gitu. Tapi kalau campur sama alfabet itu mungkin dipakai, misalkan singkatan ya, atau misalkan versi misalnya. Kemudian langkah selanjutnya tokenisasi ya. Pecah teks menjadi kata dengan delimiter spasi atau tanda baca. Jadi delimiternya harus dicek ya, bisa spasi, bisa tanda baca. Oke. Kemudian simpan ke dalam variabel. Tanda baca di sini maksudnya kalau ada koma gini. Ini bisa kita jadikan dia sebagai delimiter ya. Oke, jadi antara baca dan simpan nanti tanda kurungnya sama tanda koma ini nggak masuk, nggak terinclude ke token baca gitu. Oke? Oke. Kemudian susun token sesuai dengan jumlah N yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau kita menggunakan tokennya single word atau unigram atau satu kata saja, berarti nggak perlu disusun kan, udah selesai. Nah, kalau misalkan kita melakukan n-gram, ya n-gram, maka kita perlu mengambil n-gram secara berurutan dari anggota variabel di atas, variabel yang pertama ini, sejumlah n dengan indeks step sebanyak satu langkah. Nah, ini gimana nih teknisnya? Nanti kita lanjut di coding ya biar kelihatan. Bila di word unigram atau 1 gram, itu semua gram langsung jadi token ya. Itu tadi barusan saya sebutkan. Dan lakukan proses pengelompokan kata unik. Ya. Ini kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya ya, pada saat penghitungan word frekuensi itu udah kita lakukan ya, pengelompokan kata unik. Oke, nah ini langkahnya kalau kita eh, mau membangun token word unigram ya, ya, simple ya. Ini udah pernah kita lakukan. Jadi di sini kita pakai NumPy. Ini udah kita pelajari di kelas live ya. Silakan nanti buka lagi tentang NumPy. Terus dokumennya ini misalkan, kuda hitam lompat di atas palang, titik, joki lincah memandu larinya, titik, gitu ya. Terus kita mau kasih misalkan delimiter ini ya, tag S untuk tanda awal dokumen misalnya. Akhirnya mungkin nggak perlu karena nanti di sini dengan deteksi awalnya udah cukup misalnya ya. Nah di sini kita ganti nih substitusi ya pakai RE ya, regex. RE ini artinya regex, import regex ya. Terus kita substitusi semua tanda titik menjadi tag S dari variabel txt. Jadi tadi txt adalah mengubah ini menjadi ada tag s-nya gitu ya. Kemudian ini kita substitusi semua tanda baca yang ada di dalam kurung siku ini menjadi kosong, artinya kita hapus. Kemudian baru kita split ya. Gram split tanda spasi. Kemudian print. Mudah. Ini hasilnya. Ada S, kuda hitam lompat di atas palang, S, joki lincah memandu larinya. Nah, ini token unigram. Nanti yang S ini bisa kita buang nih kalau cuma unigram. Tapi pada saat kita jadikan dia bigram atau trigram, itu perlu pakai ini supaya tahu kalau biasanya kuda hitam itu dimulai di awal atau sebagai pembuka kalimat misalnya. Oke. Nah, ini token word bigram. Ya, kalau trigram nanti caranya sama aja. Nanti kita tambahin di sini yang baru nih.
Ini adalah inisialisasi array kosongnya atau list kosongnya. Kemudian x sama 0, ini x plus 1. Ini tadi yang stepnya satu-satu tadi ya, saya sebutkan. Jadi stepnya satu-satu supaya nanti dia pindah satu kata ke kanan ya. Dari sini. Jadi pertama di indeks ini, kemudian evaluasi indeks ini, ya, kemudian evaluasi indeks ini. Dan setiap mengevaluasi indeks kita tambahkan kata setelahnya. Pada saat ini tambahkan ini kuda, jadi s kuda gitu. Pada saat kita berada di kuda, tambahkan kata setelahnya hitam, jadi kuda hitam gitu ya. Nah ini dia prosesnya. Jadi ketika x kecil dari panjang gram kurang satu ya, panjang array-nya, panjang array gram yang tadi, kurang satu. Kenapa kurang satu? Karena kita membentuk bigram. Bigram itu kan nambah satu kata kan, jadi kurang satu di sini. Kalau nanti kita bentuk trigram, berarti nambahnya dua kata. Berarti di sini kurang dua nanti, gitu ya. Nah di sini append gram x, jadi gram pada posisi indeks ke x itu adalah indeks ini ya, stepnya perulangan ini. Gram x plus 1, nah ini gram setelahnya. Nanti kalau kita buat trigram berarti tambah gram x plus 2 gitu kan. Dan seterusnya, mau berapa gram, tambahin aja. Kemudian, nah ini stepnya tadi ya, stepnya satu langkah. Kemudian kalau kita print hasilnya, jadi S kuda, kuda hitam, hitam lompat, lompat di atas palang, palang S. Artinya palang nih akhir kalimat. Kemudian joki, joki berarti di awal lagi nih. Karena ada tag S-nya, ya, sentence. Joki lincah, lincah memandu, mandu larinya, dan larinya S. Gitu ya. Oke, dapat kita word to gram. Nanti kalau udah semua dokumen dilakukan tokenisasi, tinggal kita lakukan penghitungan word frekuensi. Sekarang kita bahas karakter n-gram. Contohnya 3 gram ya. Nah, di sini sama ya tadi kayak tadi. Cuman bedanya di sini x-nya len doc minus 3 gitu ya. Kenapa minus 3? Karena karakter 3 gram. Kenapa di sini dari doc? Nah, beda ya. Kalau tadi dari gram, kenapa? Karena gram itu sudah terpecah menjadi kata-kata. Nih ya. Gram. Gram itu karena sudah split berdasarkan kata-kata. Sedangkan doc dia masih tetap ya kalimat apa adanya gitu. Jadi lihat dari mana kita memulai prosesnya. Jadi di sini kita memulai proses loopingnya dari len doc ya di sini nih. Kenapa ngambil dari doc? Ini dari dokumen asli. Kurang 3 ya. Jadi diambil 3 karakter. Jadi di sini kurang 3. Terus chargram tadi inisialisasi ya. X ini stepnya satu karakter berarti di sini karena di sini berdasarkan karakter. Kemudian append doc X sampai. Nah, ini ya. Kemarin kita udah jelaskan teknik penulisan yang seperti ini di kuliah NumPy ya. Nanti silakan lihat lagi kuliah versi live untuk NumPy. Ada di playlist belajar Python tanpa install Python. Silakan dibuka ke sana. Mungkin bisa lihat di sini. Nah, tekan tombol I di sini, di atas sini ya. I, nanti di situ saya taruh flashcard. Nanti silakan cek di sana tentang cara mengakses ini. Oke, nah setelah kita simpan ke array, hasilnya ini 3 gram, 3 gram. Jadi dari kuda dipecah menjadi kud, uda, da spasi, dan a spasi, kemudian masuk kata setelahnya. Terus spasi, hi, hit, ita, tam, am, dan seterusnya. Ya, jadi ini semuanya terdiri dari 33 karakter. Oke. Lanjut. Jam berapa nih? Wah, 7. Python Code Manual Tokenization. Nah, ini udah kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalau ingin tahu cara menghitung dari frekuensi, nanti kita tinggal ikut ke sini, mulai dari sini aja. Ups. Jadi tokenisasinya kan sudah ya, yang baru tadi ya. Sebentar, saya tandain dulu. Nah, kemudian tugas kita apa di sini ya? Mulai dari sini lah ya. Membentuk kata unik. Jadi nanti silakan Anda uji coba coding yang tadi kan cuma sampai tokenisasi, hanya menghasilkan clean token gitu ya. Nanti unik, jadi tinggal nanti clean tokennya ganti sama tadi apa word 2 gram kah atau karakter 3 gram kah nama variabelnya. Jadi di sini ganti ininya. Terus lakukan sampai ke bawah. Nanti Anda akan mendapatkan vocabulary kata unik ya. Kata uniknya adalah token-token yang kita sudah kumpulkan melalui tokenisasi. Nanti cek frekuensinya.
biasanya kalau kita menggunakan word n-gram dengan n-nya lebih besar dari satu, misalkan word 2 gram atau word 3 gram ya. Biasanya frekuensi yang di atas yang diambil, beda sama hukum zip ya. Hukum zip kan yang paling atas itu stop word. Nah, kalau kita menggunakan bigram atau trigram, biasanya yang di atas itu justru yang berguna gitu. Karena di sana adalah frase yang terbentuk yang memang ada artinya. Sedangkan yang frekuensinya kecil-kecil itu yang hanya kebetulan dia jadi frase gitu. Tapi sebetulnya nggak punya arti gitu loh. Tapi ya silakanlah nanti dieksplor ya, silakan diuji coba. Karena tanpa menguji coba nanti kita nggak bisa menganalisis. Oke, selanjutnya ini juga sama ya, tokenisasi, kemudian di bawah nanti ada bagaimana kita melakukan penghitungan kata unik dengan standar library. Ini udah kita pelajari di chapter sebelumnya, yaitu mengenai word frequency ya. Cek lagi di sini nih, ada card. Nah, di atas itu ya, pojok. Nanti cek di sana ada card tentang chapter sebelumnya, yaitu word frequency. Untuk apa ya? Menerangkan masalah ini. Bagaimana kita menganalisis frekuensi dari kata-kata unik. Oke? Bagi yang minggu yang lalu atau materi yang lalu tidak ikut, silakan putar lagi videonya. Nah, ini kalau pakai NLP library ya. Jadi lebih pakai NLTK ya. Lebih simple lagi menggunakan atau jumlah baris code-nya lebih pendek lagi. Oke, saya kira demikian kuliah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan dicoba dieksplor coding Python-nya. Mudah-mudahan bisa membantu memahami lagi materi tentang tokenisasi. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan maupun cara penyampaian. Akhirnya saya tutup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, subscribe ke sini supaya bisa mendapatkan update-update video video kuliah-kuliah yang lain ataupun sharing-sharing ilmu pengetahuan yang lain. Dan akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.